Mari persiapkan diri saudara yang ada di rumah, bisa kumpul dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, dengan mungkin orang tua. Bergabunglah, satukan hati kita untuk kita tetap memuji menyembah Tuhan. Ya, memang karena keadaan kita masih mengadakan ibadah secara online, rasanya memang pengen ya bertemu, kita pengen ya bersalaman, kita saling bertatap muka. Tapi karena keadaan, Bapak Ibu, percayalah badai ini akan segera berlalu dan kita kembali bisa berkumpul memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Rasanya kangen ya, kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol satu dengan yang lain. Tetapi percayalah, di balik semua yang terjadi ini, Tuhan punya maksud yang baik. Persiapkan hati kita, Tuhan hadir ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Yesus akan di tengah-tengah mereka. Percayalah, dari tempat ini kami berdoa buat saudara juga tetap ikuti sampai selesai ibadah pagi ini. Tuhan pasti memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mau tetap memuji menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami, Tuhan yang setia, tidak pernah membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada dalam segala situasi. Dan pagi ini Tuhan bersama dengan umat-Mu, jemaat Tuhan di GSC Antioquia yang ada di rumah-rumah, kami mau memuji, menyembah Tuhan. Hadirlah Engkau dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita angkat tangan kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Lagi saudara-saudara, kita katakan sama-sama. Oh, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu,
Tuhan hadir. Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan bersama dengan kita semua. Dimanapun saudara berada, percayalah ada Tuhan. Hormati Dia, kasihi Dia, cintai Dia. Haleluya, haleluya. Saya mengajak saudara menyanyi dengan segenap hati, katakan segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku kami cinta Engkau Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Yesus, ku segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di salib, bangkit naik ke surga, dan Kau akan datang kedua kali. Biarlah seluruh umat pada pagi hari ini bersuka cita, bersorak-sorai karena Tuhan melawat umatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari yang percaya dan sepakat dengan saya berkata bersama, amin. Saya persilakan Ivana untuk pimpin pujian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan bersuka cita, sebab Tuhanlah kekuatan kita dan guru bantu kita. Amin. Bye.
sore saya harap sukacita dari surga akan mengalir dalam setiap hati saudara. Amin. Dan bagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang akan memerdekakan setiap kita. Kita nyanyikan satu pujian. Engkaulah kekuatanku. Amin. Kalau Bapak Ibu mau berdiri, silakan berdiri bersama dengan kami. Kita mau belajar menghormati Tuhan. Ya. Kita menyembah Tuhan. Tuhan ada bersama dengan saudara. Dia kekuatan dalam hidup kita. Amin. Engkaulah kekuatanku, teman perlindunganku.
sumber kekuatan kami. Betapa besarnya kasih, betapa besarnya cinta-Mu. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami, pagi ini kami boleh disegarkan dengan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan hadir setiap keluarga anak-anak Tuhan. Dan Engkau siap untuk memberikan kekuatan kepada setiap kami yang sedang membutuhkan. Karena kami tahu Engkaulah sumber sukacita yang sejati. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau telah relakan diri mati di atas kayu salib untuk menghapuskan segala dosa kami. Kami dibenarkan oleh karena Kristus Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Engkau yang tidak berdosa dijadikan berdosa supaya kami yang berdosa, dunia yang berdosa ini boleh dibenarkan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat karya di atas kayu salib. Sebab di sana Engkau telah rela tubuhmu dihancurkan, tanganmu dipaku, kakimu dipaku, bahkan tubuhmu penuh dengan luka karena cambuk, bahkan di kepala ada mahkota duri. Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki begitu banyak darah yang bercucuran. Kami mengucap syukur Tuhan karena darah Kristus itulah yang menyembuhkan, yang memerdekakan, yang memulihkan setiap hidup kami. Dan kami percaya oleh biru Tuhan Yesus segala penyakit kami sudah ditanggung oleh Tuhan. Pada pagi ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, baik mereka yang ada di rumah sakit ataupun di rumah, mereka yang terpapar dengan virus corona. Kami percaya oleh bilu dan darah Tuhan Yesus mereka menjadi sembuh, mereka sehat, mereka pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk membebaskan kami dari segala kutuk. Dan kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan, berkatilah Indonesia, berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi, Bapak Mahfud Amin, dan seluruh menteri, TNI, Polri, bahkan tenaga-tenaga medis yang harus bekerja keras siang malam, yang mereka harus menangani masalah virus corona ini. Kami percaya dengan hikmatnya dari Tuhan, Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami. Indonesia menang, Indonesia sembuh, Indonesia pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Jawa Tengah, berkatilah Pak Ganjar Tuhan,
tolonglah hambamu ini untuk diberi hikmat hingga menyelesaikan persoalan yang ada di Jawa Tengah. Demikian juga dengan kota Semarang, diberkatilah Pak Hedi dan Bu Ita, diberi hikmat pewahyuan dari Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Oh Tuhan Yesus, kami juga ingat kecamatan kami, Kecamatan Gayam Sari. Berkatilah Pak Didik sebagai camat kami. Berkatilah Tuhan Kelurahan Sambirjo. Diberkatilah Bapak Ali Mokhtar Lurah kami. Bahkan RW RT semuanya akan bekerja bersama sehingga Indonesia dilawat oleh Tuhan. Segala bentuk badai virus ini pasti akan segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan ketika kami terus hidup takut dan gentar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk penduduk Indonesia, biarlah mereka akan mendengarkan semua himbauan dari pemerintah. Mereka tunduk dan taat apa yang menjadi aturan pemerintah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara di rumah saat ini sedang membutuhkan dukungan doa, angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Bapak di surga, pada pagi ini kami berdoa buat tangan-tangan yang terangkat, mereka yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, ketika di muka bumi ini ada dua orang yang sepakat minta sesuatu kepada Tuhan, maka Tuhan mengabulkan dan menjawabnya dari surga. Kami bersepakat, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan jawaban Tuhan pada pagi ini. Lawat mereka satu persatu, keluarga mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, bahkan kebutuhan finansial mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati oleh Tuhan. Mereka yang sedang bergumul dengan masalah tempat tinggal, mereka bergumul dengan kesehatan, mereka bergumul dengan masalah pekerjaan. Kami percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Kalau mereka sedang susah hati karena mereka sedang mengalami beban yang berat dalam hidupnya, kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus ada penghiburan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Kami sekarang siap mendengar firman-Mu. Bicaralah kepada kami lewat hamba-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu kami mengerti, maka kebenaran itu akan memerdekakan kami. Kami berdoa segala pekerjaan kuasa roh yang membuat mata pikiran kami tidak fokus, yang membuat mata pikiran kami tidak mengerti firman, kami tolak, kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya hati pikiran kami mengerti, hati pikiran kami terarah untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari ya, percaya berkata bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan beri judul firman Tuhan pagi ini adalah 3 langkah menghadapi masa kesesakan. Tema firman Tuhan pagi ini adalah 3 langkah menghadapi masa kesesakan. Bagaimana kita menghadapinya? Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jawaban bagi kita semuanya. Filipi pasal yang keempat, kita akan membaca ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Kita akan membuka kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Bapak Ibu bisa membaca ayat firman Tuhan dengan bersuara bersama-sama. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai yang ketujuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan membacakan buat saudara. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita
bagaimana kita menghadapi masa-masa kesesakan. Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui, latar belakang kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, seorang hamba Allah yang sangat dipakai Tuhan luar biasa. Dan ketika Paulus menulis kitab Filipi ini, Paulus sedang ada di dalam penjara. Dia di penjara bukan karena dia melakukan kejahatan atau perbuatan kriminal. Tidak, dia di penjara karena dia memberitakan Injil Tuhan. Dia memberitakan kabar baik. Dan banyak orang tidak suka, akhirnya Paulus harus di penjara. Bapak Ibu bisa bayangkan, di tengah penjara bukan tempat yang enak. Pasti semuanya serba terbatas, semuanya tidak bisa leluasa. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, Paulus memberikan nasihat yang baik kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus dalam kondisi yang kedua, yaitu sahabatnya, temannya bernama Epafroditus, yang biasa melayani Paulus di penjara. Setiap kebutuhan, keperluan yang diperlukan oleh Paulus itu sedang sakit, dan dikatakan dia sakit hampir mati. Jadi sakitnya sangat parah. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan bagaimana kondisi Rasul Paulus yang sedang dalam keadaan tertekan, mengalami beban yang berat, mengalami kesesakan. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita mendengar sebuah nasihat yang baik, bagaimana kita harus melewati masa-masa yang sukar itu. Ada 3 langkah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada kita semuanya. Saya percaya ini nasihat juga untuk kita orang percaya pada masa sekarang ini. Yang saya bisa gambarkan kondisinya mungkin tidak sama, tapi hampir sama. Karena banyak orang mengalami masa-masa yang sukar. Ada masa-masa yang membuat dirinya mengalami kesesakan. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. 3 langkah apa yang harus dilakukan? Yang pertama, nasihat dari Rasul Paulus. 3 langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Langkah yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersukacita? Mengapa kita harus bergembira? Mengapa kita harus senang? Mengapa kita harus bahagia? Saudara, karena sukacita adalah sumber kekuatan. Sukacita adalah sumber tenaga untuk kita menghadapi segala keadaan apapun yang terjadi dalam dunia ini. Amsal Sulaiman pasal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Hati yang penuh dengan sukacita itu adalah obat yang memampukan untuk kita bisa pulih, sembuh, bahkan kita mendapat kekuatan. Ya, jadi kita harus memiliki sukacita. Tapi sukacita yang dari mana? Apakah sukacita diberikan dunia? Banyak yang ditawarkan dunia. Ya, mereka mengejar sukacita dengan apa yang diberikan dari dunia. Mungkin secara status sosial, baik itu masalah ekonomi, jabatan, ya gelar. Dia pikir semua itu bisa membuat sukacita, bahagia dalam hidupnya. Ketika kita punya gelar, bukan berarti kita tidak boleh punya gelar, saudara. Ya, ketika kita banyak harta, ketika kita banyak uang, kita punya kekayaan, punya rumah, punya mobil yang mewah, yang bagus, itu bersukacita. Mungkin orang mencari sukacita dari dunia ini dengan pergi wisata ke tempat-tempat wisata yang sudah ada. Bukan berarti nggak boleh, saudara, boleh. Atau mungkin wisata kuliner yang dia pikir itu bisa membuat kita bersukacita. Memang betul, saudara. Tapi saudara bayangkan, sekarang ini tempat-tempat wisata kuliner, wisata tempat orang berekreasi, semuanya sedang sepi, saudara. Semuanya sedang mengalami masalah. Artinya apa, saudara? Dunia tidak bisa memberikan sukacita yang sejati.
Dunia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ingat ini saudara, ketika semuanya ada di sekitar kita tidak mampu memberikan jawaban, itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat yang baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Apa artinya? Bagaimana kita memperolehnya? Apa artinya? Dan bagaimana kita bisa memperoleh sukacita yang dari Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang sejati, bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Ketika, ingat yang pertama, saudara beriman kepada Tuhan Yesus. Ketika kita bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, saat itulah ada benih sukacita yang tumbuh di dalam hati kita. Ketika kita menyadari saya orang berdosa, saya orang yang perlu dihukum, saya orang yang banyak kesalahan. Ketika kita membuka hati, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, kita bertobat, kita membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Ketika itulah benih sukacita ada di dalam hati kita. Dan benih sukacita itu harus dijaga, benih sukacita itu harus dirawat, benih sukacita itu harus dipelihara, saudara. Kita bersukacita, kenapa? Karena kita sudah diampuni segala dosa-dosa kita. Kita bersukacita ketika kita menjadi anak-anak Allah. Kita boleh memanggil Dia sebagai Bapa kita. Kita bersukacita ketika kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Nama kita ditulis dalam buku kehidupan. Artinya kita ada jaminan memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita percaya, bertobat, terima Yesus, firman Tuhan mengatakan apa? Tuhan yang Maha Agung Mulia itu tinggal diam dalam hidup kita. Wah saudara, ketika kita menyadari ini, maka itu yang membuat kita bersukacita. Allah yang Maha Kudus, Maha Besar, Dia bersama dengan kita. Ini sukacita yang luar biasa. Sukacita ini harus dipelihara, dipupuk dan dijaga, sehingga kita terus bisa menikmati sukacita yang datang dari Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita memperoleh sukacita? Firman Tuhan di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Di bagian akhir dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kita bisa memperoleh sukacita? Yaitu kita memperolehnya karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Sumber sukacita yang sejati adalah sukacita yang datangnya dari Roh Kudus. Bukan masalah makan, minum, tempat tinggal, tapi Roh Kudus yang diam dalam hidup kita. Galatia 5:22, buah roh, salah satu dari buah roh, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi saudara punya kasih Tuhan, untuk kita memperoleh sukacita, saudara harus mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus menguasai hidup kita. Roh Kudus berkreasi dalam hidup kita. Ketika kita dipimpin dan dituntun Roh Kudus, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Yesus sendiri berkata, kalau aku pergi, aku akan mengirimkan seorang penolong. Dalam Yohanes pasal 14, Dia adalah penghibur, Dia penolong, Dia pembimbing, Dia menolong kita ketika kita susah, ketika kita sedih, ketika kita ketakutan, ketika kita khawatir. Maka Roh Kudus itu hadir untuk menguatkan, meneguhkan. Apakah pagi hari ini saudara sedang mengalami ketakutan, saudara sedang mengalami kecemasan, saudara mengalami kegalauan, saudara mengalami kesesakan? Datanglah, mintalah kepada Roh Kudus
karena dia adalah penghibur yang sejati. Roh Kudus penghibur yang sejati, bukan narkoba, bukan minum-minuman keras, bukan tempat-tempat karaoke yang bisa membuat engkau terhibur. Tetapi ketika engkau susah, sedih, ketakutan, cemas, khawatir, undang Roh Kudus. Roh Kudus, aku butuh pertolonganmu. Roh Kudus, aku membutuhkan engkau. Karena Roh Kudus adalah sumber sukacita itu. Apakah saudara sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, kesulitan masalah penghasilan, kesulitan dalam keluargamu, kesulitan dalam masa depanmu, engkau sedang mungkin dijauhi oleh teman, bahkan mungkin ada yang diputus pacar, gitu ya? Ingat, ada Roh Kudus yang bisa memberikan penghiburan. Jadi yang pertama, langkah yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi kesesakan, yaitu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sukacita yang datangnya dari Tuhan, itu karena Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Yang kedua, langkah yang kedua di dalam ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Langkah yang kedua yang dinasihatkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus, yaitu agar kita tetap menjaga hati kita, yaitu kebaikan hatimu diketahui semua orang. Maksudnya apa? Yang pertama yang saya tangkap dari firman Tuhan, yaitu kebaikan hati itu dalam bahasa aslinya berarti hati kita tidak keras, tidak memaksa, hati kita lemah lembut, memperlakukan orang dengan perlakuan yang sama, tidak merasa lebih tinggi dan unggul daripada yang lain. Jadi kalau disimpulkan, kebaikan hati itu bicara mengenai karakter. Ya, kita harus memiliki sikap atau karakter yang rendah hati, yang selalu memberikan respon yang baik, yang ramah, yang positif, yang lembut, yang santun, dengan ketulusan. Saudara, orang akan diketahui apakah hatinya baik atau tidak baik ketika menghadapi masalah, tekanan. Akan kelihatan responnya seperti apa. Ya, bagaimana dia bertindak. Kalau hati kita baik, kita akan merespon segala sesuatu dengan sikap yang positif, yang baik. Kita tidak menganggap diri kita lebih daripada yang lain. Kita tetap menjaga hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Kalau kita mengatakan orang yang sudah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, maka saudara, iman percaya kita kepada Tuhan harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi yang saya maksud adalah perbuatan baik harus ditunjukkan dalam sebuah tindakan nyata. Bapak Ibu, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, itu betul. Tapi kalau kita orang yang sudah bertobat, percaya pada Tuhan Yesus, harus menunjukkan perbuatan baik. Itu buah dari pertobatan. Tapi kalau kehidupan kita masih jauh dari apa yang dilakukan Tuhan, kita mengatakan saya sudah bertobat, saya sudah Kristen, tapi perbuatannya bukan perbuatan yang baik, maka perlu dipertanyakan pertobatannya. Sebab kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya pada Tuhan, maka perbuatan baik itu akan mengikutinya dan itu harus dilatih dan dikembangkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, diketahui semua orang bukan berarti pamer. Karena itu memang orang yang sudah dipulihkan, diperbaiki hatinya, dia akan terus belajar berbuat kebaikan. Sekecil apapun, dimulai dari mana? Di rumah, di lingkungan, di tempat di mana kita berada, kita berbuat kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini kondisinya sangat memprihatinkan. Kondisi di bangsa negara kita. Lalu apakah tindakan kita sebagai gereja Tuhan? Apakah tindakan kita sebagai anak-anak Tuhan?
maka kita sebagai anak Tuhan harus menunjukkan tindakan-tindakan yang baik yang bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Saya mengajak kita semuanya, saya menghimbau kita semuanya, mari kita juga akan belajar. Puji Tuhan, dalam beberapa hari ini gereja Tuhan sudah juga memikirkan salah satu saudara-saudara seiman kita yang mohon maaf mereka perlu dibantu. Dan saya bersyukur ada anak-anak Tuhan yang mempunyai ide, punya inisiatif. Saya percaya saudara, itu bukan kebetulan, tapi Tuhan menghendaki. Terus saudara, kita akan terus berbuat kebaikan, bukan untuk supaya kita dapat pujian, tapi ada dua hal mengapa kita berbuat kebaikan, saudara. Yang pertama, kita berbuat kebaikan dikatakan Tuhan sudah dekat. Apa artinya? Kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Mumpung masih ada kesempatan kalau kita berbuat kebajikan, berbuatlah. Jangan sampai terlambat. Saya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Keburu Tuhan sudah datang, saudara. Jadi jangan tunggu nanti, saudara. Namun yuk kita lakukan, saudara. Karena ada banyak orang yang sedang membutuhkan. Salah satunya adalah masalah sembako, masalah mungkin alat pelindung diri, obat-obatan, vitamin, atau doa, atau apa saja. Ada banyak perbuatan baik yang kita bisa salurkan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Karena pasti banyak orang yang sedang mengalami ketakutan dan kegelisahan. Kemarin ketika kami mestinya tidak boleh berkunjung, tapi kami harus membagikan sembako ke seorang ibu yang tidak bisa datang ke gereja untuk mengambil dan memang tidak punya HP untuk dihubungi. Saya datang dengan istri dan siang-siang terik matahari panas, saya datang ke rumah. Ternyata rumah itu terkunci rapat, saudara. Terkunci rapat. Padahal ada orangnya, saya dengar suaranya. Mereka bisik-bisik dan mereka ketakutan. Dengan cucu-cucunya, dengan banyak. Mereka ketakutan. Coba diintip, sopokai, gitu saudara. Saya sudah bisa bayangkan bagaimana banyak orang sedang mengalami ketakutan dengan teror tentang virus ini, saudara. Ketika saya ketuk, saya bilang, saya sebut nama saya, baru dibuka, lalu dia terima dan senang hati menerimanya, saudara. Saudara mengerti salah satu contoh bagaimana banyak orang sedang mengalami ketakutan, mereka perlu ditolong. Mari Bapak Ibu, kita berbuat kebaikan, bukan supaya dilihat orang, tapi kita sadar Tuhan sudah dekat. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Tanda-tandanya sudah jelas. Gunung meletus, gempa bumi, tsunami, bahkan perang, bahkan segala bentuk sakit penyakit terus muncul, dan akan semakin baik, saudara. Itu menandakan bahwa dunia ini akan lenyap. Ini baru sedikit peringatan dari Tuhan supaya orang bertobat kembali kepada Tuhan. Tapi dalam kitab Wahyu dikatakan nanti akan ada murka Allah yang lebih dahsyat lagi. Karena bumi langit ini akan dihancurkan dengan api. Kalau saat ini baru virus, ini sebetulnya peringatan buat kita semuanya. Tidak boleh sombong. Para pemimpin dunia, siapapun saudara, kita tidak perlu angkuh. Tapi juga kalau kita ketemu di lingkungan kita, masih saja kita temukan ada orang-orang yang begitu angkuhnya. Tapi ingat saudara, kita diingatkan kedatangan Tuhan sudah dekat. Perbuatan baik yang sudah lakukan, jangan terlambat, saudara. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, mengapa kita melakukan perbuatan baik di tengah-tengah kesesatan? Ingat saudara, ketika kita berbuat baik, kita akan menuai. Kita akan menuai. Apa saudara? Kita akan menuai. Dalam Galatia 6:9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kita akan menuai jika sudah datang waktunya. Di dalam Amsal 19:17 dikatakan begini, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memintai Tuhan yang akan membalas semuanya itu.
Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang miskin, siapa yang mau menolong orang miskin, dia memberi pinjaman kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak mungkin tidak membalas. Tidak mungkin kalau Tuhan tidak membayar. Karena dikatakan Tuhan akan membalas seperti itu. Percayalah saudara, sekecil apapun perbuatan baikmu, pasti akan dapat balasan dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana langkah kita menghadapi kesesatan? Yang pertama, kita tetap bersukacita karena sukacita yang datangnya dari Tuhan. Yang kedua, hendaklah kebaikan hati kita terus kita tunjukkan karena Tuhan sudah dekat dan kita akan memperoleh apa yang kita sudah tabur. Yang ketiga, yang harus kita lakukan oleh nasihat firman Tuhan adalah janganlah hendaknya kamu khawatir. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Tuhan menulis kita tidak boleh khawatir tentang apapun. Kalau apapun itu bisa dicatat apa saja sudah. Ya toh? Tentang hidup ini kita tidak boleh khawatir. Pasti ada banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana Pak manusia tidak boleh khawatir? Manusia itu mesti khawatir. Tuhan Yesus sendiri berkata, saudara, dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, yaitu Yesus, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan hendak yang kamu pakai. Saudara, Yesus sendiri yang menjamin jangan khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita minum. Semua itu dibutuhkan oleh bangsa-bangsa. Apalagi dengan kondisi seperti ini, pasti banyak orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bagaimana dengan usahaku nanti? Bagaimana dengan pekerjaanku nanti? Bagaimana dengan masa depanku nanti? Bagaimana dengan sekolahku nanti? Bagaimana kita harus menghadapinya? Bila kita dihadapkan dengan perasaan takut, khawatir dengan kehidupan ini, Alkitab memberitahu kepada kita harus berdoa. Sekali lagi harus berdoa. Sekali lagi harus berdoa. Ketika kekhawatiran menguasai menyerang saudara, berdoalah kepada Tuhan. Mengapa kita berdoa? Karena Tuhan menjawab dan mengabulkan doa. Doa adalah senjata yang diberikan Tuhan kepada anak-anaknya supaya kita berseru, berdoa, memohon kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kalau saudara masih ogah-ogahan masalah berdoa, pagi hari ini segera ketakutan, kekhawatiran datang, berdoalah, cari wajah Tuhan. Bagaimana kita berdoa? Menurut nasihat dari kitab Filipi tadi, yaitu menyatakan segala keinginanmu kepada Allah. 1 Petrus 5:7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita takuti, nyatakan itu kepada Tuhan. Ketika kita diserang dengan ketakutan dan kecemasan, kita harus menyampaikannya kepada Tuhan dengan jujur. Tuhan, saya sedang mengalami ketakutan, saya sedang mengalami kecemasan. Curahkan isi hatimu di hadapan Tuhan. Di Alkitab ada contoh banyak. Salah satunya Hana, karena dia mandul, tidak punya anak, dan dia dihina oleh mantunya. Dia menangis, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan berjam-jam, berhari-hari. Dia Tuhan, dan Tuhan mengabulkan doa Hana sampai akhirnya Hana punya anak yang bernama Samuel. Nyatakan segala keinginan di dalam doa. Yang kedua, bagaimana kita berdoa, yaitu memohon, meminta kepada Tuhan apa yang kita butuhkan. Memohon, meminta kepada Tuhan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah,
maka pintu akan dibukakan. Saudara, Yesus Tuhan kita memberikan perintah, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Masih ingatkah saudara lagu? Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Nyanyikan dengan iman saudara. Ketika kau ketuk pintu, pintu dibukakan. Ketika kau mencari, kau akan mendapatkan. Dia akan memberi. Oleh sebab itu nyatakan, sampaikan kepada Tuhan permohonanmu kepada Tuhan. Di Alkitab ada contoh bernama Raja Hizkia di dalam Yesaya pasal 38. Hizkia divonis hidupnya tinggal beberapa hari. Dia sakit dan akan mati. Ketika itu Hizkia dia berseru kepada Tuhan, dia memalingkan wajahnya menghadap ke tembok dan dia menyatakan, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah setia kepadamu, aku sudah hidup benar kepadamu, berikanlah aku umur yang panjang. Dia minta supaya disembuhkan sakitnya dan dia diberi tambah umur. Dan Alkitab mengatakan Hizkia sembuh dan dia ditambah umurnya 15 tahun lagi. Saudara, dia menyatakan permohonannya kepada Tuhan karena Bapa di surga. Dia menjawab doa. Yeremia 33 dikatakan, berserulah kepadaku, maka kau akan menemukan aku. Bagaimana kita berdoa? Nyatakan itu kepada Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita berdoa? Kita berdoa dengan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Katakan sama-sama, mengucap syukur dalam segala hal. Sekali lagi, mengucap syukur dalam segala hal. Wow, mudah atau sulit atau gampang, tapi ini solusi yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak pernah salah. Mengucap syukur dalam segala hal. Apa artinya? Ketika kita mengucap syukur, sebetulnya kita sedang mempercayai, saya percaya Tuhan pasti bisa menolong setiap persoalan yang sedang hadapi. Tuhan mampu untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang kita hadapi ketika kita mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita ingat bagaimana pertolongan Tuhan di masa-masa lampau. Tuhan sudah menolong kita. Ingat, hitung satu persatu berkat Tuhan, bagaimana Tuhan menyelesaikan setiap persoalan pergumulan kita. Maka kan kita dibawa, terima kasih Tuhan sudah menolong kita. Mengucap syukur, kita percaya Tuhan punya rencana yang baik di balik semua peristiwa yang terjadi. Oleh sebab itu, bangun kehidupanmu dengan mengucap syukur. Apapun yang terjadi, tempat tinggal, makan minum kita mungkin sederhana, tetap sertai dengan ucapan syukur. Ada seorang hamba Tuhan menceritakan 3 serangkai, yaitu berdoa, bersukacita, mengucap syukur. Itu adalah segitiga yang menjadi kekuatan dalam hidup orang percaya. Sekali lagi, segitiga yang membuat saudara kokoh dan kuat, yaitu berdoa, mengucap syukur. Itu yang akan dirimu kokoh kuat menghadapi apa saja. Tetap bersukacita, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Maka itu bangunan yang kokoh yang memampukan saudara kuat melewati semua hari-harimu, karena kita percaya Tuhan yang menyertai kita. Dan hasilnya saudara,
Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah dalam hidup ini saudara sedang dipenuhi dengan segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, atau kepanikan? Mungkin masalah kebutuhan hidupmu sehari-hari, mungkin masalah tempat tinggal, mungkin masalah mata pencaharian, masalah ekonomi. Sudah dirumahkan atau harus bekerja dari rumah atau diberhentikan. Ya, usaha dagangmu harus berhenti karena banyak yang harus tutup. Atau mungkin saudara bicara mengenai masa depan, sekolah, bagaimana aku mendapatkan sekolah yang baik, bagaimana dengan kuliahmu nanti, bagaimana dengan pekerjaanmu nanti. Ada juga mungkin yang ketakutan, bagaimana dengan jodohku nanti. Ada yang ketakutan, ada banyak hal yang harus dibayar, ditanggung, harus dibayar dengan kebutuhan ini. Saudara, firman mengatakan, janganlah hendaknya kamu pakai, serahkanlah kepada Tuhan di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Mari kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita, orang tua kita serahkan. Orang yang kita kasihi, kita serahkan mungkin pekerjaan, usaha, mata pencaharian kita, kesehatan dan keamanan, dan segala-galanya dalam hidup ini kita percayakan kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi hari ini saudara, kalau engkau dalam kondisi seperti itu, ingat nasihat Rasul Paulus. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini kebenaran. Rasul Paulus tidak berbohong. Kondisi sedang tertekan, tapi dia percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Apakah bersungut-sungut, apakah berkeluh kesah, itu memberikan solusi dalam hidup saudara? Apakah itu menyelesaikan masalah saudara? Ketika aku menghadapi kesesatan, lalu saudara bersungut-sungut, saudara marah-marah, berkeluh kesah, apa itu menyelesaikan masalahmu? Saya rasa tidak. Oleh sebab itu, pilihlah, aku mau bersuka cita. Dari bangun tidur, penuhi hati pikiranmu. Hari ini aku bahagia, hari ini aku mau tetap bersuka cita. Walaupun di sekitar kita banyak hal yang mungkin menimpa kita, banyak yang negatif, tapi pilihan aku mau tetap bersuka cita, aku tetap bersyukur, aku mau tetap percaya kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Semuanya tutup mata, semuanya tunduk kepala, tidak ada yang melihat ke kiri ke kanan. Dan pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kepada saudara. Adakah di antara saudara yang mendengar firman Tuhan pagi ini? Keadaan hatimu, keadaan jiwamu, sebetulnya sudah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ketidakpastian, kegelisahan dalam hidupmu. Apa saja yang menyebabkan? Mungkin situasi ini, atau mungkin situasi yang lain. Mari pada pagi hari ini, percayalah firman Tuhan, percayalah Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia bisa memberikan pertolongan untuk tidak cemas, tidak khawatir. Bangun hatimu. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, percayakan masa depan kita, percayakan anak-anak kita, percayakan orang tua kita, percayakan orang-orang yang kita kasih yang ada di sekitar kita, percayakan pekerjaan, usaha, dan mata pencaharianmu, kesehatan dan keamanan dalam hidup kita,
kepada Tuhan. Yesus Tuhan kita berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau engkau letih lesu, engkau berbeban berat, engkau angkat tangan ke dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada yang dikatakan Tuhan Yesus. Yesus Kristus jawaban dari seluruh hidupmu. Haleluya. Kalau engkau kehilangan sukacita itu, pagi ini datang kepada Tuhan. Ya, sumber sukacita yang sejati. Jangan putus asa, jangan putus harap. Dia Allah yang sabar, Dia Allah yang maha besar, Dia memberkati kita. Saya undang saudara berdiri. Mari kita berkata bersama-sama di hadapan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai.
dengan sukacita yang sejati, hatimu penuh dengan kebimbangan keraguan, ikuti doa saya pagi ini. Bapa di surga, pagi ini aku sudah mendengar firman-Mu. Aku percaya Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa-dosaku. Tuhan, aku sadar aku orang berdosa yang perlu dihukum dan dibinasakan. Aku percaya Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Mulai hari ini Tuhan Yesus masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan penguasa satu-satunya, berdaulat atas seluruh hidupku. Aku serahkan seluruh hidupku untuk Tuhan. Aku percaya damai sejahtera, sukacita surgawi memenuhi hatiku, hidupku, seluruh keluargaku, diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang kedua, saudara mungkin sedang mengalami beban berat karena banyak keperluan kebutuhan dalam hidupmu. Mari saudara boleh tumpangkan tangan kanan di bagian dada. Percayakan Yesus Tuhan mendengar doa. Doalah kepada Tuhan. Berdoalah apa yang menjadi keperluan kebutuhan hidupmu. Percayalah Tuhan mendengar dan menjawab doa. Mari berdoa dengan saya dan saudara berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami keletih lesuan. Mereka mengalami beban berat karena masalah yang dihadapi, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup sehari-hari, masalah sakit yang tidak kunjung sembuh, masalah dalam hubungan antar keluarga, suami istri, anak-anak, masalah dalam pekerjaan, masalah dengan tempat tinggal, masalah dengan masa depan, dengan sekolah, dengan masalah teman hidup jodoh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menolong, sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati anakmu satu persatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya akan berdoa buat saudara pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita, jangan gentar, jangan takut, tetap bangun hidupmu dengan kehidupan doa, sukacita, mengucap syukur. Itu segitiga kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan untuk melewati hari-hari kita ke depan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tubuhku adalah bait Allah, dan roh Allah yang diam di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia. Allah yang maha besar yang diam di dalam kita berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Allah menyertai kita 1 hari 24 jam, menjaga dan melindungi kita, baik pada waktu pagi, baik pada waktu petang, siang, ataupun malam hari, sehingga tidak ada satupun tulah, sakit, penyakit, virus atau apapun yang bisa menyentuh hidup kita, karena Allah menjaga dan memelihara hidup kita seperti Dia menjaga biji matanya sendiri. Malaikat-malaikatnya diperintahkan untuk menjaga dan melayani kita dengan keselamatan kemanapun kita pergi, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan darah Tuhan Yesus yang telah membeli kita dari setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa, juga yang telah membayar lunas semua tuntutan etis atas hidup kita, memproteksi hidup kita dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kita. Darah Yesus menjadi tempat perlindungan yang tak tertembus dari arah manapun juga. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Oleh sebab itu mari kita perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, jiwaku tenang, hatiku damai, pikiranku damai, karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus.
Tuhan berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan melawat mereka, pulihkan, sembuhkan, bangkitkan, beri gairah yang dari Tuhan, yang membuat mereka kuat menghadapi segala kesesatan. Karena kami percaya Tuhan sumber penghiburan. Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari-hari ke depan. Tuhan pasti menuntun membimbing kami. Dan akhirnya saudara, mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Putra-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya berkata bersama, amin. Baik, sebelum ibadah selesai, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Tanggal 10 nanti kita akan ada ibadah secara online kembali dengan hari perayaan Jumat Agung. Kita diingatkan tentang karya Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu saya memohon Bapak Ibu Jemaat, persiapkan diri saudara dalam hari-hari ini. Kita akan ada ibadah Jumat Agung secara online dan disertai perjamuan kudus. Bapak Ibu, puji Tuhan, ada anak Tuhan sudah menyediakan anggur dan roti. Saudara bisa ambil di gereja, ya. Tapi kalau saudara nggak mau ambil, saudara mau pakai sirup yang merah atau roti tawar, silahkan. Ya, iris sendiri. Nanti saya akan pandu dalam ibadah dengan jam yang sama, jam 7:30 dari tempat ini. Ya, pastikan saudara siapkan dalam minggu ini dengan roti dan air anggur. Saya berkat Tuhan menyertai kita semuanya. Lalu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah peduli dengan sesamanya. Saya tidak bisa sebut satu persatu, ya, tetapi apa yang Bapak Ibu lakukan pasti Tuhan memberkati. Hati saya penuh dengan sukacita, hati saya senang, ya, walaupun belum, ya, begitu banyak yang kita lakukan, tetapi ini sesuatu yang baik, ya, dengan kita membantu saudara-saudara kita dengan sembako. Kalau ada di antara saudara yang mau menyalurkan berkat Tuhan, Pak, saya mau nyumbang, mau ikut mendukung, silakan, ya, khusus untuk masalah sembako dan keperluan-keperluan hidup sehari-hari dari beberapa anak-anak Tuhan yang sangat membutuhkan dukungan kita. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk persembahan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang lewat transfer maupun datang ke gereja. Ya, nanti kami akan umumkan lagi yang lewat transfer dan juga yang langsung ke gereja. Saya percaya Bapak Ibu akan tetap mengelola keuangan dengan baik di masa-masa seperti ini. Saya mengerti, tetapi jangan lupakan, ya, sumber berkat kita dari Tuhan. Saudara kelola dengan baik, ya, di manajemen dengan baik. Kalau penghasilannya sekian, ya jangan langsung dihabiskan, ya, diatur. Lalu jangan dilupakan Tuhan, ya, saudara, ya, karena Dia harus mendapatkan tempat yang paling utama. Kalau ada di antara saudara yang membutuhkan doa konseling, bisa hubungi nomor WA, baik nomor WA saya maupun istri saya. Ya, terima kasih yang sudah mempersiapkan ibadah secara online dan tim musik, ada WA, ada WL, saudara Ivan, ya. BPDA maksud saya, saudara jangan lupa BPDA, ya. Doa pagi, doa lantai yang sudah dibuat, jalankan terus. Saya biasa jam 3 sampai jam 6, saudara. Saat-saat seperti itu rasanya saudara yang kita ini mau melekat di Tuhan, ya, bukan untuk menyombongkan. Kalau di dini hari itu rasanya, saudara yang nikmati Tuhan itu lawat kita dengan ajaib. Saya rindu mendengar kesaksian-kesaksian saudara bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan, selamat beraktivitas, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, berdoa. Tuhan ada bersama dengan saudara. Berkat yang terbaik ada bersama saudara, keluarga saudara, dimanapun Anda berada. Tetap ingat, jaga diri, ya. Kalau di jalan atau kerumunan orang banyak, jarak 1 meter, jangan bosan-bosan cuci tangan, jangan suka menyentuh mata, hidung atau mulut.
ya itu dihindari, ya. Lalu jangan dianggap sepele, ini tetap harus waspada, ya. Doakan, percayalah, badai pasti berlalu karena Tuhan sedang membuat Indonesia menang, Indonesia dipulihkan, Indonesia sembuh. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.